Kembali pada pertanyaan saya, kenapa bukan gerakan Yudaism yang mengajarkan tentang Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa harus Kristen? Silakan. Bro, Yudaism itu menanti juru selamat. Mereka kan tidak percaya juru selamat. Mereka mau mengajarkan apa? Mengajarkan apa mereka? Sedangkan mereka itu masih menanti juru selamat. Ya, Yudaism, Yahudi itu nanti bisa mengajarkan juru selamat ketika Mesias yang mereka nantikan itu datang. Nah, sebelum Mesias yang mereka nantikan datang, mereka tidak akan mau mengajarkan apa. Tidak ada yang perlu diajarkan. Karena mereka masih menanti juru selamat, bro. Itu, ya? Paham ya, bro? Kalau mereka menanti juru selamat, nah, ini juru selamat yang datang ini, yang kamu jadikan sebagai juru selamat itu pungut di mana? Itu yang jadi masalah. Sekarang kan kalian mengajarkan adanya juru selamat bernama Yesus. Nah, kenapa bukan Yudaism yang mengajarkan itu? Itu loh intinya. Jadi ketika Abu mengatakan mereka menunggu juru selamat, loh, kenapa nggak menjadikan Yesus sebagai juru selamat? Kenapa justru kalian yang sibuk menjadikan Yesus juru selamat? Justru itu poinnya. Ayo, itu gimana ceritanya? Kalian pungut dari mana itu juru selamat sementara Bani Israel itu tidak ada, belum datang pada mereka juru selamat ternyata? Gimana itu ceritanya, Bang? Oke, untuk Hizkia, jadi begini, anggapan mereka adalah Mesias atau Hamasya itu adalah seorang raja dan membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, jadi Hizkia adalah seorang raja Israel. Jadi mereka percaya bahwa Hizkia adalah seorang raja yang dijanjikan, tetapi mereka para Yudaism ini lupa bahwa apa yang tertulis di dalam Yesaya itu bahwa anak yang terlahir itu akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya, jadi Allah yang kekal itu adalah El Gibor. Nah, berarti siapakah manusia yang boleh diberi gelar dengan El? Ya, El itu adalah khusus bagi Hashem. Ya, ada El Shaddai, kan? Jadi perkataan kalau di dalam bahasa Ibrani, El itu berarti adalah Hashem, gitu. Jadi itu kalau untuk yang Hizkia, ya saya tahu memang mereka bisa mereka tahu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, memang itu bahasa mereka sendiri. Tetapi perlu Anda ingat juga bahwa murid-murid Yesus juga orang Yahudi. Ya, murid-murid Yesus adalah orang Yahudi, dan ada imam-imam juga dan orang Farisi yang juga menjadi murid Yesus, dan mereka juga paham Torah. Nah, kalau tentang Torah ini pembahasannya juga berbeda lagi. Mengapa apakah orang Kristen masih mengikuti Torah atau tidak? Kalau saya bilang dilihat Torahnya itu yang mana. Kan Torah itu kan ada 613 misfot. Ya, misfah atau dalam bentuk jamaknya adalah misfot. Ya, jadi dilihat Torah itu ada tentang hukum Allah, ada tentang peraturan-peraturan termasuk tata cara ibadah, hukum-hukum sipil, gitu ya. Ada kosher dan tidak kosher. Terus ada tentang orang Yahudi dan luar Yahudi.
ada tentang perbudakan, ada tentang perdagangan atau hubungan dengan orang Yahudi, dan ada hukum jika kawin campur dengan bangsa lain, itu ada, dan juga tentang sunat. Nah, itu ada di dalam Torah. Jadi itu nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi kita mau bahas yang mana dulu nih? Nah, tanggapan Bani Israel Mesias itu adalah seorang raja. Udah selesai. Berarti bukan Tuhan kan yang datang dalam rupa manusia. Iya kan? Lalu kemudian abang mencoba mengambil kitab Yesaya, di mana di sana kemudian jelas seorang anak telah lahir, seorang putra telah lahir. Kemudian diterjemahkan Allah yang perkasa, Allah yang abadi, dan seterusnya. Nah, apakah Bani Israel menganggap bahwa itu adalah Yesus? Tidak kan? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan murid-murid Yesus juga itu adalah Bani Israel, orang-orang yang paham bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Oke. Tapi apakah kemudian mereka itu adalah penulis kitab yang dikitabkan oleh orang Kristen? Lalu kemana keturunan mereka? Mana anak istri mereka? Apakah mereka ini yang saudara katakan murid-murid Yesus ini tidak mengajarkan tentang ketuhanan Yesus, mengikuti bapak mereka? Atau mereka juga mati dibasmi sama Paulus? Kan gitu ceritanya. Nah, kalau misalnya saudara sudah mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu memahami bahwa Allah itu tidak akan datang dalam rupa manusia, lantas Kristen dapat ilmu dari mana menjajakan tentang ketuhanan Yesus? Saudara katakan, manusia mana yang disebut dengan El Gibor, dengan kata El? Jangan lupa, Ismail itu juga mendapatkan gelar El, kalau cuma gara-gara itu. Ismail, ya, dan bukan cuma orang-orang ini aja yang digelari Ismail, yang digelari El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang abadi. Yesaya juga, ya, Yosua juga, Zakaria juga, Yeremia juga. Semua mereka ini adalah orang-orang yang memiliki gelar berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan. Allah yang abadi, Allah yang perkasa, itu nama-nama mereka. Kenapa hanya Immanuel aja yang kemudian dijadikan sebagai cocokologi terhadap Yesus? Nah, kembali pada inti pertanyaan saya. Kalau Yahudi itu telah mengenal sembahan mereka, kenapa kemudian tidak mengimani konsep yang diajarkan oleh Kristen, yang diajarkan oleh Kristen kemana-mana? Kenapa mereka tidak menganut itu? Artinya Kristen ini mendapatkan ilmu dari mana gitu loh. Kalau murid Yesus adalah juga Bani Israel, kenapa keturunannya tidak menuhankan Yesus, tidak mengajarkan kekristenan? Sehingga terjadi gerakan besar-besaran dari Yahudi sampai hari ini mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Kenapa justru yang mengajarkan itu Roma? Ini yang perlu abang pahami. Ini yang perlu abang paparkan dan jelaskan. Silakan. Yang jadi masalah, Israel itu menunggu juru selamat. Muslim nungguin apa kok nggak nyambung? Kalau Muslim juga ikut-ikutan katanya nungguin Imam Mahdi, nunggunya tuh di Israel, bukan di Arab gitu. Karena juru selamat itu, Mesias itu nanti turunnya di Bukit Zaitun, di Bukit Pertemuan di sebelah timur dari gerbang Bait Elohim, bukan di Arab. Nah, kalau Israel itu menunggu juru selamat, ya, berarti dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau Yesus itu juru selamat? Itu coba jawab. Bro, intinya begini. Yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat 100% adalah kekristenan.
Islam menerima Yesus sebagai juru selamat itu 50%. Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, jadi 0%. Jadi tingkatannya Yahudi itu 0% kepercayaan kepada Yesus, ya. Islam itu 50% kepada Yesus, Kristen itu 100% kepada Yesus. Itu bro tingkatannya, persentasinya, ya. Paham ya? Presentasinya. Ya, saya minta Anda menjelaskan kenapa bukan Yahudi yang mengajarkan tentang kekristenan? Kenapa harus Roma? Itu loh pertanyaan saya. Jadi saya mendengarkan PN. Oke, saya sudah mendengarnya. Kalau untuk yang Yohanes pasal yang ke 16 sampai 17 itu kan bukan berbicara dengan saya, itu kan berbicara dengan siapa itu, siapa tuh yang lainnya itu, bukan saya kan. Yang Anda bahas itu adalah tentang mengenal. Ya, kalau engkau mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapak, kan mengenal begitu kan tadi yang saya dengar. Mungkin perlu diputar lagi itu tadi. Maaf kalau memang saya yang salah dengar karena keterbatasan saya mendengarnya ini tadi karena tidak pakai headset ya. Terus kita abaikan aja deh yang itu. Oke. Mengapa tidak Yudaisme yang mengatakan bahwa Yesus adalah Hashem? Karena Yudaisme itu tidak percaya dengan Yesua. Karena apa? Karena rabinik mereka mengajarkan memang Hamasya itu belum datang, nanti datang itu pada saat akhir zaman. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarah, ya, dan kalau Yudaism sekarang dengan Yudaism yang dulu berbeda. Gitu. Kalau dulu itu ada sistem imam, kalau sekarang hanya rabinik karena Bait Allah sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus di abad di sekitar tahun 70. Ya, dan murid-murid Yesua itu adalah orang Yahudi dan mereka taat dengan Torah. Gitu. Mengapa taat dengan Torah? Karena saat Petrus mendapatkan penglihatan tentang selembar kain yang dibentangkan dan di situ ada makanan-makanan yang Allah menyuruh memakan, dan dia mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak pernah memakan hal yang tidak tahir atau tidak kosher. Itu yang dikatakan oleh Petrus, ya. Atau kalau tidak bahasa Ibrani-nya, kalau nama Ibrani-nya, ya, nama Ibrani saya lupa. Gini, jadi murid-murid Yesua itu adalah orang Ibrani, ya, orang Yahudi. Mereka tahu tentang Torah, ya, mereka tahu tentang Torah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa murid-murid Yesua itu bukan orang Ibrani atau bukan orang Yahudi, itu mereka harus membaca tentang sejarah. Gitu. Yang kedua, kekristenan itu tidak berpusat di Roma, ya, tidak berpusat di Roma, dan pengajaran kekristenan bukan dari Roma, tetapi dari murid-murid Yesua, dari Yahudi. Karena itulah ada yang menyebar di barat dan timur. Karena itulah ada kekristenan yang dari
Koptik. Kristen yang paling tua adalah Kristen Koptik dan Ortodok. Baru timbul Kristen Katolik dan pecah lagi menjadi Protestan. Itu. Jadi Anda harus lihat sejarah dulu. Jadi tidak bisa Anda mengukur tentang sejarah ini dari perspektif Anda sendiri. Anda harus lihat sejarah. Gitu. Jadi saya mendengarkan PN saudara, yang saya dapat tangkap di sini adalah orang Yahudi tidak menuhankan Yesus, tidak mengajarkan tentang Yesus karena mereka masih menunggu Mesias. Nah, jika benar Yesus itu adalah oknum yang pernah datang kepada mereka dengan pemahaman Kristen tentang Yesus yang adalah Mesias, kenapa Kristen yang hanya paham terjemahan ini nangkap, sementara Bani Israel ya, yang paham kitab Torah itu tidak nangkap kalau Yesus itu adalah Mesias, gitu loh. Nah, ini yang perlu dijelaskan lebih dalam lagi supaya dipahami kalau kekristenan itu memang benar-benar diajarkan oleh Bani Israel. Sumbernya betul-betul dari pengajaran Yesus. Kalau hanya mengatakan murid-murid Yesus itu adalah orang Israel dan mereka taat Torah, nah justru itulah kemudian yang kita cari keturunan daripada murid-murid Yesus ini. Mana yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Mana mereka? Karena tentu murid-murid Yesus ini adalah Bani Israel, keturunannya pun pasti Bani Israel, dan mereka sekarang berada di Israel. Dan karena mereka 12 orang, 12 suku, maka sudah jelas seluruh Bani Israel akan mengajarkan kekristenan. Kalau kekristenan itu betul adalah ajaran Yesus. Nah, kenapa mereka yang paham kitab Torah secara tekstual, keyakinan mereka tidak berubah menjadi Kristen? Lantas kemudian Kristen ini dari mana kok bisa-bisanya yang hanya memahami kitab terjemahan bisa mengatakan Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus? Itu gimana ceritanya? Pendek ceritanya, Yesus raja di surga. Siapa raja Islam di surga? Tiada. Tiada raja Islam ya. So, kami menyembah Yesus itu diterima baik di bumi maupun di surga, karena dia adalah raja dan pemimpin di surga. Iya, itu iman Kristen. Kenapa Yahudi tidak mengimani iman seperti Kristen kalau memang Yesus itu yang adalah Bani Israel adalah raja di surga? Kenapa? Itu yang perlu Anda jawab. Bro, Mesias itu raja kekal, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Ya? Lah, kok bisa? Ya kan? Bukankah Hasem tidak berbagi kemuliaan kemasyhuran dengan yang lain? Kok bisa Mesias itu memiliki kuasa menjadi raja kekal sampai selama-lamanya, bahkan dikatakan seluruh bangsa ya sujud menyembah raja kekal itu? Ya, kok bisa? Pertanyaannya kenapa bisa? Nah, kan? Dan di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Yeremia dikatakan di sana YHWH itu adalah raja kekal sampai selama-lamanya. Lah, berarti ada dua raja dong? Enggak lah, bukan dua raja, satu raja. Ya, Yesus itu wujudnya Hasem. Ya, Hasem itu adalah ruah yang diam di dalam tubuh, di dalam baitnya, yaitu Yesus wujudnya. Itu bro. Makanya di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 14, ya, aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, dan dia akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Itu bro, ya. Jadi beda konsep
tentang pemahaman Hasyim di dalam Alkitab dan dengan al-SWT di dalam Quran itu beda, ya. Itu saya berulang-ulang kali katakan, bro, konsepnya berbeda. Satu sudut pandang saja saya katakan itu sudah cukup membuktikan bahwa Hasyim itu bukan al-SWT, yaitu tentang pengakuan Hasyim, dia mengakui dia itu sebagai bapa dan Mesias itu anaknya. Itu ya, tetapi di dalam Quran al-SWT itu haram menyatakan dirinya sebagai bapa karena dia tidak mungkin punya anak dan tidak diperanakan, ya kan? Jadi al-SWT tidak pernah menyebut dirinya bapa. Jadi dua pribadi yang berbeda. Oke, bro? Paham? Jadi gini loh, Kristen yang menobatkan Yesus itu sebagai raja, Kristen loh. Ini yang menjadi persoalan. Anda mengutip Mazmur, Yeremia, Yesaya, tapi Anda hanya menggunakan terjemahan. Orang Israel paham seluk-beluk kitab mereka. Apapun tentang kitab mereka, mereka paham. Kenapa mereka tidak menganggap Yesus itu raja? Justru kalian yang hanya umat terjemahan hidup di abad sekarang yang menuhankan dan menganggap Yesus itu raja. Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu raja. Apa akal Anda nggak pernah berpikir, Bang? Kok bisa-bisanya kita ini yang hanya titisan penjajah Belanda bisa menuhankan Yesus yang datang dari Bani Israel? Konon ceritanya gitu. Kalau memang benar, kenapa orang Israel justru tidak pernah mengakui, bahkan menganggap, bahkan mengenal Yesus pun tidak? Gitu loh. Jadi ini sebenarnya Tuhan, ya abang ini ajaran dari mana gitu? Tadi abang mengatakan dari Yeremia, Mazmur dan seterusnya. Ya sebut aja semua kitabnya orang. Sementara yang punya kitab nggak mengimani seperti apa yang abang imani. Itu yang harus abang tuntaskan. Bro, kan sudah saya katakan, Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, Yahudi itu masih menanti juru selamat. Karena Mesias yang dinantikan, Mesias yang diurapi oleh Hasyim, Mesias yang disiapkan oleh Hasyim, itu adalah juru selamat. Ya, Mosia. Yesaya 43, Hasyim adalah Mosia, juru selamat. Itu, bro. Yahudi masih menanti sampai sekarang. Jadi pemahaman tentang juru selamat Yahudi itu 0% terhadap Yesus. Sedangkan Islam itu 50%. Hanya meskipun hanya sebatas tulisan ya, menyematkan Al-Masih. Ya. Ya justru itu pertanyaannya. Kenapa tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Kalau Yesus itu memenuhi syarat sesuai dengan kitab mereka. Ingat, mereka paham kitab mereka, mereka paham secara tekstual, mereka paham bahasa kitab mereka. Apapun yang tertuang di dalam kitab mereka, mereka paham. Ketika Yesus datang sesuai dengan apa yang mereka pahami dalam kitab mereka, maka tentu mereka akan menuhankan Yesus layaknya Kristen yang umat terjemahan aja menuhankan Yesus kok. Gimana mereka yang paham kitab asli? Andai saja betul Yesus itu adalah Hasyim. Gitu loh. Apakah umat terjemahan? Mereka adalah umat tekstual secara original teks. Kenapa mereka yang paham original teks tidak menuhankan Yesus? Kenapa? Apa mengatakan? Karena mereka tidak menerima. Berarti Yesus tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan kitab Torah, kitab Tanakh. Nah sekarang yang mana mau dipercaya? Kitab terjemahan yang pengarangnya kita tidak kenal, atau kitab Torah yang dipegang oleh Bani Israel? Gitu loh. Bahwa tidak ada Hasyim dibentuk dalam rupa manusia, nggak ada Hasyim dilahirkan oleh manusia. Ini kok abang nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Apa nalarnya nggak sampai gitu loh. Pertanyaan saya kan sederhana. Kenapa bukan Yahudi yang memproklamirkan tentang kekristenan, tentang ketuhanan Yesus? Kenapa harus Kristen yang adalah titisan penjajah yang mengajarkan tentang ketuhanan oknum manusia bernama Yesus? Kenapa?
Ismail, Gabriel, Mikael, gitu ya. Ya katakanlah cocokologilah Ismail gitu, Ismail atau Ismail gitu ya. Oke lah, terserah. Tapi L itu di belakang, tetapi L di depan itu berbeda. Itu kalau di dalam bahasa Ibrani, L-nya itu di depan itu untuk gelar Hashem. Ya bukan di belakang, L-nya bukan di belakang tapi depan. Oke. Yang kedua, raja. Mereka mengartikan secara harafiah itu raja, tetapi yang sebenarnya adalah raja yang bukan dari dunia ini. Yesua mengatakan di dalam mengatakan bahwa kerajaanku tidak di dunia ini, ya, kerajaanku tidak di dunia ini. Ya, saat Yesua ditanya oleh Pilatus, Yesua mengatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini. Ya, jadi yang dimaksud raja itu adalah dalam bentuk lambang atau istilah, jadi bukan harafiah. Dan raja ini adalah kerajaan Allah, yaitu surga. Jadi hal rohani ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang Yahudi saat itu. Tetapi orang-orang Yahudi yang mengerti dan dia mengikut Yesua, ya, termasuk murid-murid Yesus, itu mereka mengikut Yesua. Dan Thomas mengatakan saat dia mencucukkan tangannya ke lambung dan tangan Yesua yang berlubang, dia mengatakan bahwa ya Tuhanku, ya Allahku. Dan ingat bahwa tidak sembarang orang Yahudi mengatakan Hashem, tidak sembarang. Tetapi Thomas mengatakan hal itu kepada Yesua, dan Yesua tidak menolaknya, dan dia menganggap bahwa itu sebagai suatu imam. Dan Yesua mengatakan, engkau sudah melihat pun engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, itu. Dan tidak sembarang orang Yahudi itu mengatakan sembarangan tentang Elohim, Hashem atau Adonai, apalagi menyebutkan untuk seseorang, karena ada di dalam Torah itu jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Adonai atau Elohim dengan sembarang atau di sembarang tempat. Dan itu disebutkan oleh Thomas. Ya, Thomas itu pun orang Yahudi, ya. Dan orang Yahudi kalau ada yang bilang bahwa itu adalah bentuk kekagetan, itu salah, karena hal-hal seperti itu tidak ada di dalam orang Yahudi. Dan ada hukum untuk melarang mengatakan Tuhan dengan sembarangan. Itu mengapa murid-murid Yesua percaya bahwa Yesua adalah Hashem. Ini dikatakan oleh Yohanes bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah perkataan Yohanes, bukan perkataan Paulus. Dan Yohanes yang menuliskan. Nah, ini di sini letak kesesatannya di sini. Orang yang ngerti original teks bahasa Ibrani, bahasa Aram, tidak memahami layaknya umat terjemahan memahami kitab itu. Ini gimana ceritanya? Yang paham tentang bahasa Ibrani, bahasa Aram, tidak memahami seperti umat terjemahan memahami itu. Itu yang pertama. Kedua, ini sekarang kita hidup di tahun 2020. Andai saja
ajaran yang dianut Kristen saat sekarang ini bersumber dari Bani Israel, maka Bani Israel lah yang sekarang yang mengajarkan tentang kekristenan, bukan Eropa. Ya toh? Tapi kenapa kemudian Bani Israel tidak mengajarkan secara besar-besaran tentang Yesus? Kenapa justru Eropa yang adalah umat terjemahan? Itu inti pembahasannya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, Bang. Yahudi terbagi pada dua lah. Sebagian golongan para ahli agama dan para tua-tua. Mereka ini yang sudah buta dengan jabatan. Mereka inilah yang tumpul matanya, yang menolak Yesus. Tapi sebagian besar rakyat menyokong dan percaya pada Yesus ini juru selamat. Bukan semua Yahudi yang menolak. Sedang rasul-rasul Yesus dari Yahudi juga lah yang mendukung dan memberi kesaksian bahwa Yesus ini juru selamat. Kalau sebagian besar Bani Israel percaya Yesus itu sebagai juru selamat, maka tentu yang memproklamirkan kekristenan itu sekarang adalah Yahudi. Ini yang jadi masalah. Asumsi Anda itu tidak kena kepada fakta yang ada di lapangan. Kalau sebagian besar mereka percaya kepada ketuhanan Yesus, maka mereka lah yang akan menggaungkan tentang ketuhanan Yesus ke seluruh penjuru bumi. Tapi faktanya orang Eropa, dan Anda adalah korbannya. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu loh masalahnya.